Tonga, nama resminya Kerajaan Tonga atau Kingdom of Tonga. Dalam bahasa Tonga dikenal dengan Puleanga Fakatu i o Tonga. Letak ibu kota Kerajaan Tonga terletak di Nuku'alofa. Semboyan negaranya adalah Koe Otua Mo Tonga Kohoku Tofia, yang artinya Tuhan dan Tonga adalah warisanku. Bentuk pemerintahannya monarki semi-konstitusional dan sistem pemerintahannya semi-konstitusional juga. Kerajaan Tonga ini merdeka pada 4 Juni 1970 dengan kepala negara seorang raja serta kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Bahasa nasional yang digunakan Kerajaan Tonga adalah Inggris dan bahasa Tonga. Tonga merupakan negara di bagian barat daya Samudra Pasifik. Tonga terdiri dari sekitar 170 pulau yang dibagi menjadi 3 kelompok pulau utama, yaitu Tongatapu di selatan, Ha'apai di tengah, dan Vava'u di utara. Pulau-pulau terpencil termasuk Niue Fo'ou, Niue Tautapu, dan Tawhai di bagian ujung utara dan Ata di bagian ujung selatan. Hampir seluruh populasi di Tonga adalah keturunan Polinesia. Bahasa Tonga memiliki kaitan erat antara orang Samoa dan orang Polinesia lainnya, apalagi dalam budaya dan bahasa serta warisan dalam genetika. Ada juga sejumlah kecil pengaruh Melanesia melalui kontak dengan Fiji. Perkawinan dengan orang Eropa telah menjadi lebih umum, terutama sebagai akibat dari meningkatnya migrasi orang-orang Tonga sejak tahun 1970-an. Tonga memiliki iklim semi-tropis, kecuali di pulau-pulau paling utara di mana kondisi tropis benar-benar berlaku. Temperatur berkisar antara 16 sampai 21 derajat Celcius pada bulan Juni dan Juli, dan temperatur dapat mencapai 27 derajat Celcius pada bulan Desember dan Januari. Kelembapan tahunan rata-rata adalah 77%. Curah hujan tahunan rata-rata bervariasi dari 64 inci di Ha'apai hingga 97 inci di Niue Fo'ou. Kelembapan meningkat ketika jarak dari Khatulistiwa berkurang. Pulau-pulau utara yang paling dekat dengan Khatulistiwa sangat rentan terhadap topan yang umumnya terjadi antara Desember dan April. Selanjutnya Nuku'alofa. Nuku'alofa memiliki semua fasilitas ibu kota. Ini juga merupakan pelabuhan masuk utama dan memiliki beberapa dermaga. Sebagian besar kegiatan ekonomi Nuku'alofa berputar di sekitar kelapa dan produk kelapa. Pelabuhan dan pusat komersial lainnya adalah Neiyafu di Pulau Vava'u dan Pangai di Pulau Ha'apai. Pertanian adalah andalan ekonomi Tonga. Labu, kelapa, pisang, kacang, vanili merupakan tanaman penghasil utama, dan tanaman penting lainnya termasuk ubi, singkong, jagung, semangka, nanas, sukun, limau, dan tomat. Semua tanah pada dasarnya dimiliki oleh Kerajaan Tonga, tetapi perkebunan besar telah dibagi di antara bangsawan negara. Tanah dibagikan kepada pemilik petani secara tradisional, yaitu setiap laki-laki berusia 16 tahun atau lebih berhak atas tanah sekitar 7,5 hektar lahan untuk ditanami. Baru-baru ini, pertumbuhan populasi telah mengurangi ukuran alokasi aktual di banyak tempat. Produksi kayu, pemeliharaan ternak, dan perikanan juga berkontribusi terhadap ekonomi Tonga. Selanjutnya, kehidupan budaya di Tonga. Meskipun pengaruh barat agak mengubah tradisi dan budaya di Tonga, ritual dan bentuk-bentuk seni tertentu masih ada yang bertahan. Sebagai contohnya, Tonga berbagi dengan Fiji, Samoa, dan beberapa bagian Polinesia Prancis memiliki ritual rumit seperti minum kava. Kava adalah minuman yang dibuat dari akar tanaman merica, memiliki sifat narkotik yang ringan. Ukiran secara tradisional dilakukan oleh laki-laki, tetapi pengerjaan lebih rendah daripada orang Polinesia lainnya seperti Maori dari Selandia Baru. Namun, ukiran dan kerajinan tradisional lainnya yang berkualitas lebih tinggi telah menggapai permintaan pasar wisata. Para wanita membuat kain tapa dari kulit kayu dan menenun tikar dan keranjang dari beberapa varietas daun pandan. Kegiatan tradisional seperti menari juga merupakan bagian paling penting dari upacara nasional dan perayaan desa setempat. Dalam tarian dayung populer disebut Me Etu Upaki. Penari membawa papan berbentuk dayung yang dilukis atau diukir dengan abstraksi tubuh manusia. Tarian populer lainnya termasuk Kailao, yaitu tarian perang. Tarian ini dilakukan dalam berdiri dan berkelompok, dan masing-masing ada juga yang duduk, serta disertai dengan nyanyian padat polifonik, serta tarian individual yang disertai dengan nyanyian. Tradisi lisan tetap ada di desa-desa Tonga dalam bentuk peribahasa, epos agama, silsilah, puisi, dongeng, dan mitos. Pada tahun 2014,
bergantilah Perdana Menteri yang awalnya jadi Tuhan itu tadi, Tuhan menjadi Pohiva. Jadi Akilisi Pohiva ini dipilih dan dipercayai menjadi Perdana Menteri Tonga. Padahal Pohiva ini merupakan salah satu pemberontak pemerintahan pada sekitar tahun 90-an. Namun, alhasil pada tahun 2014 Pohiva pun bisa menjadi Perdana Menteri Tonga, dan warga Tonga pun selalu berharap ke Pohiva agar Pohiva ini bisa menjadikan Tonga menjadi negara yang lebih baik. Pada dasarnya, pada sebelumnya, Tonga ini setiap pejabat Tonga itu tidak bisa langsung berjabat tangan dengan Perdana Menteri, tapi saat dipimpin oleh Pohiva ini, rakyat pun bisa berjabat tangan dengan Menteri Tonga. Selain perekonomian yang makin memburuk pada kala pemerintahan sebelum Pohiva harus lebih fokus ke perekonomian negara, juga ke perekonomian kerajaan, karena sebelumnya setiap pergantian kerajaan itu pasti negara Tonga mengeluarkan hampir 3 juta dolar untuk pergantian gelar raja, karena kepala raja itu tidak boleh dipegang oleh rakyat atau yang berstatus warga negara Tonga. Jadi itulah salah satu PR utama Pohiva untuk memperbaiki Tonga, selain dari faktor negara, juga dari faktor kerajaan. Di bidang ekonomi, tentu pendapatan merupakan faktor utama negara. Kali ini kami akan membahas 3 sumber penghasil PDB Tonga. Pada sektor terendah yang mencakup 3% PDB adalah sektor manufaktur yang meliputi produk beton, peralatan konstruksi, transportasi, furniture, pakaian, produk makanan, dan berbagai kerajinan tangan kecil. Sumber penghasil kedua yakni sumber pertanian dan ternak ikan. Kalau pertaniannya sendiri, Tonga menghasilkan labu, kelapa, pisang, dan kacang. Kalau ternak ikan sendiri, sudah kita ketahui bersama bahwasanya Tonga ini merupakan negara yang dikelilingi oleh pulau, sehingga hasil pertanian dan ternak ikan ini pun diekspor ke berbagai negara seperti Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Dan sektor yang paling besar atau sumber yang paling besar itu adalah dari sumber imigran. Hampir 50% lebih PDB Tonga itu diambil dari imigran, karena 2/3 penduduk Tonga itu adalah imigran yang tinggal di luar negeri seperti negara Selandia Baru, Amerika Serikat, ataupun Australia. Sebenarnya ada satu faktor lagi yang juga menjadi sumber pendapatan Tonga, tapi saat ini Tonga masih belum memfokuskan ke bidang ini, yakni bidang pariwisata. Sebenarnya banyak banget wisata-wisata yang bisa diberikan oleh Tonga, seperti wisata pantai, karena di sana itu Tonga itu memiliki sumber daya alam yang baik, tapi pemerintahannya masih belum memfokuskan hal itu. Padahal dalam salah satu pulau atau salah satu pantai Tonga, yakni Vauvau, itu bisa menjadi salah satu pariwisata atau pariwisata yang baik, karena di sana itu ada pertunjukan ikan paus, lalu para wisatawan bisa memancing dan juga bisa berselancar.